Apakah kalian termasuk orang yang suka nunda-nunda kerjaan? Bukan karena nggak bisa ngerjain, tapi karena rasa males yang begitu besar, sehingga membuat langkah kita jadi berat buat ngelakuin sesuatu. Pengennya rebahan dan main HP terus. Lo nggak sendirian bro, gua juga ngalamin. Tapi tenang aja, kali ini gua bakal sharing secara ampuh untuk menaklukkan rasa malas, yang pastinya mudah lo terapin dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bikin lo lebih produktif. Oke, langsung aja. Sebelum lo mau ngelawan rasa malas, lo harus paham bro, bahwa di dunia ini semua orang sama-sama cuma punya waktu 24 jam dalam sehari. Tapi pertanyaannya gini, kok bisa ya ada orang yang sukses? Kok bisa ya ada orang yang jadi miskin? Kok bisa ya ada orang yang gitu-gitu aja? Itu karena apa? Karena mereka yang sukses bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan gak suka nunda kerjaan. Lo harus paham bro, waktu lo itu sangat berharga. Dan buat lo yang masih terjebak dengan rasa malas, langkah awal menaklukkannya gimana? Pertama, catat hal penting yang mau lo kerjain besok. Saat malam hari, tepatnya sebelum tidur, sempatkan sebentar waktu lo buat bikin daftar aktivitas yang harus lo kerjain besok. Lo bisa tulis di buku atau di catatan HP juga bisa. Pikirkan dan catat hal penting yang harus lo kerjain besok. Dan lo bisa menunda hal yang gak terlalu penting, seperti ngegame, scroll TikTok atau Instagram, dan lain-lain, sampai kerjaan lo selesai. Dengan seperti ini, lo bisa melatih manajemen waktu bro. Karena yang namanya manajemen waktu itu bukan melakukan semua hal dalam 24 jam sekaligus, tapi manajemen waktu adalah melakukan hal yang penting terlebih dahulu agar bisa terselesaikan dan mengorbankan kegiatan yang tidak penting. Dengan seperti ini, lo bisa lebih produktif dan bisa menaklukkan rasa malas secara bertahap. Cara yang kedua adalah tidur cukup dan bangun jam 5 pagi. Setelah lo mencatat hal penting tadi, lo istirahat bro, tidur 6-8 jam sehari. Kalau bisa, jangan gadang. Menurut psikologi, tidur cukup dapat mengurangi resiko stres dan depresi. Saat mau tidur, usahakan jauhin HP dari tempat tidur ya bro. Ini akan membuat tidur lo jauh lebih nyenyak dan bangunlah sekitar jam 5 pagi. Kalau belum bisa bangun jam 5 pagi, telat dikit gak apa-apa bro. Yang penting bertahap sedikit demi sedikit. Satu hal penting yang harus lo tahu, saat bangun tidur, jangan langsung buka HP bro. Karena ini bisa mempengaruhi mood lo seharian. Kenapa bisa begitu? Coba bayangin aja, baru bangun tidur lo langsung buka HP, muncul berita kriminal. Lalu yang lagi pacaran, doinya ngambek gak jelas. Terus yang jomblo, buka WA tapi malah gak ada yang ngechat. Ini akan membuat mood lo berantakan dan menyebabkan lo jadi males ngapa-ngapain. Jadi, waktu bangun tidur, lo cas aja HP-nya biar penuh tanpa lo buka. Cara ketiga yaitu terapkan metode 20-20-20. Menurut penelitian psikologi, 1 jam pertama setelah lo bangun tidur adalah 1 jam penting dalam memulai aktivitas seharian yang dapat membuat lo jauh lebih produktif. Kalau lo udah bisa bangun jam 5 pagi, itu bagus bro. Tinggal lo lakuin 1 jam aktivitas positif untuk memulai hari. Gimana caranya? 1 jam terdiri dari 60 menit. Nah, lo bagi 60 menit itu jadi 20 menit, 20 menit, 20 menit. 20 menit pertama, lo pakai buat sholat dan berdoa kalau muslim. Atau meditasi buat kalian yang non-muslim. 20 menit kedua, lo pakai buat olahraga ringan, misal jogging, sepedaan, push up, yoga, angkat beban, dan lain-lain. Dan 20 menit terakhir, lo pakai buat belajar bro. Bisa belajar dari baca buku, atau dari tanya ke orang tentang hal baru yang ada di sekitar lo. Itulah yang dimaksud dengan metode 20-20-20. Dengan melakukan metode ini secara konsisten, gua pastiin lo jauh lebih produktif dari biasanya, dan rasa males lo akan hilang dengan sendirinya. Kalau lo belum bisa lakuin, gak apa-apa bro. Bertahap sedikit demi sedikit. Lakuin langkah kecil aja. Yang penting ada kemampuan buat lebih baik setiap harinya. Awalnya memang susah,
tapi nanti lama-lama juga terbiasa. Cara yang keempat yaitu mandi pagi dan mulai eksekusi. Setelah lo lakuin metode 20-20-20, lo mandi pagi bro. Dengan mandi pagi, lo akan merasakan badan jadi lebih fresh dan akan semangat untuk memulai aktivitas. Bagi kalian yang gak terbiasa mandi pagi, pasti kadang ditanyain, tumben mandi, mau pergi kemana? Habis mimpi basah ya? Ngeselin emang, tapi gak apa-apa bro, gua juga ngalamin. Ntar lama-lama juga terbiasa. Nah, kalau lu udah mandi, sarapan bentar buat ngisi energi. Lalu lihat daftar aktivitas yang udah lo buat tadi malam. Segera lakuin eksekusi bro. Kerjain hal yang menurut lo penting. Waktu lo itu sangat berharga. Jangan terburu-buru. Yang terpenting dalam menyelesaikan suatu hal yaitu fokus. Kalau lo fokus, gua jamin kerjaan lo akan selesai lebih cepat daripada biasanya. Nah, ada tips lagi biar lo nggak cepat lelah dan bosan. Jangan selesaikan hal besar dalam satu waktu. Lakuin secara bertahap, sedikit demi sedikit, nanti lama-lama juga selesai. Ini lebih efektif daripada lo harus maksain ngerjain hal besar dalam satu waktu. Lo akan cepet capek dan bosan. Kalau lo udah ngerasa capek, istirahat dulu 10 menit. Tujuannya, biar otak kita nggak terlalu stres. Dan kalau lo udah berhasil menyelesaikan kerjaan itu, lo bisa apresiasi diri lo dengan main game atau refreshing lainnya. Cara yang kelima yaitu terapin mindset sakti ini. Ini adalah mindset sakti yang bisa buat lo gak nunda-nunda kerjaan lagi, biar lo makin semangat menggapai mimpi besar lo. Jangan ngerasa lo punya banyak waktu. Lo harus sadar bro, waktu lo di dunia ini cuma terbatas. Hidup cuma sekali. Jangan sampai lo mati duluan sebelum berhasil mencapai mimpi besar lo. Kerjakan sesuatu seakan-akan lo akan mati besok. Bekerja semaksimal mungkin. Berkarya sebagus mungkin. Pakai waktu seefisien mungkin agar mimpi lo bisa tercapai. Kalau lo serius, lo wajib cari waktu. Ini adalah omong kosong paling klasik kalau lo bilang gak punya waktu buat ngejar mimpi. Ingat bro, sehari itu ada 24 jam, dan sesibuk apapun lo, pasti ada waktu luang 1-2 jam yang bisa lo korbanin buat ngejar mimpi besar lo. Karena gak ada mimpi besar yang terwujud tanpa pengorbanan. Kalau lo gak jalan sekarang, lo harus lari besok. Kalau lo masih suka nunda-nunda ngerjain sesuatu, secara tidak langsung itu akan membuat kerjaan lo semakin numpuk bro. Kalau lo punya ide hebat, segera lakuin eksekusi. Karena lo nggak tahu di luar sana, mungkin ada orang yang punya ide sama seperti punya lo, dan dia lebih cepat bergerak. Teruslah melangkah ke depan, meskipun kau berjalan sendirian. Satu langkah kecil lebih baik daripada tidak bergerak. Gue yakin lo pasti sukses bro. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa klik like, comment, and subscribe channel ini. See you next time. Bye bye, salam. Naufal Chan.